mungkin Patrick dengan pilihan-pilihan asistennya, ya dengan komunikasinya, dia sudah preparation. Interview dia saya rasa bagus, dia bilang saya akan coba melakukan yang terbaik, saya akan bawa ini ke Piala Dunia. Hey coach. Hello coach. Hai coach. Halo Coach Patrick. Selamat datang dan semoga sukses. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Cindy Permadi. Sore ini pelatih timnas yang baru akan diperkenalkan PSSI dan menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Jakarta. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan serangkaian agenda pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Selain pertemuan dengan pemain, Kluivert akan diajak melihat fasilitas timnas. Arya menjelaskan, selain menghadiri konferensi pers perkenalannya, Kluivert juga direncanakan makan malam bersama pimpinan PSSI dan pemain timnas yang ada di Jakarta. Perkenalan resmi Kluivert dan asistennya akan digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Juga kegiatannya sampai seharian ini, sampai malam. Pemain timnas confirm hadir kah atau hanya beberapa? Kan yang lain kan lagi di luar negeri juga ya. Yang ada di Indonesia, ada beberapa di Jakarta, itu yang kita minta. Kan perlu baju ini, photo session untuk baju-baju timnasnya kita lah. Berarti udah fitting ya Bang ya? Atau? Nggak fitting ya, badannya oke, jadi langsung bisa dapat ukuran yang pas gitu. Pasti dia juga pertama lihat timnya, lihat pertandingan, dia juga evaluasi kan. Nanti kita akan diskusi juga dengan apa yang dilakukan oleh dia. Patrick Kluivert merespons sambutan fans sepak bola kala ketibaannya di Indonesia Sabtu malam. Kluivert bilang fans sepak bola Indonesia luar biasa dan memberikan elemen positif. The Indonesian fans are fantastic. The passion that they have, I love that, and they contribute to the positive elements that the team needs. Everybody knows that without passion, fans, it's difficult to achieve the great things. So I'm very happy that the Indonesian fans are so passionate. Usai pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di Indonesia, pemain dan official tim nasional memberikan sambutan selamat datang dan salam perkenalan kepada Patrick Kluivert. Hello coach. Hey coach. Hello coach. Halo coach. Hello coach. Hai coach. Halo Coach Patrick. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang coach Patrick. Selamat datang coach Patrick. Welcome to Timnas. Indonesia Joshi Daiho Kamp Motsuki desu. Welcome to our national team. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. I'm looking forward to work with you very soon. Selamat datang dan semoga sukses. I'm looking forward to work together and let's write some history together. I hope to see you very soon. Looking forward to see you. And I'm looking forward to see you soon. I'm looking forward to write history together. And let's make sure we accomplish our goal. Let's qualify for the World Cup. Dan selamat mengemban tugas sebagai pelatih tim nasional. Dan cita-cita bangsa Indonesia semua bisa tercapai. Semoga bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan bisa membawa timnas Indonesia Menuju timnas Piala Dunia. Let's do this. Let's do this all together. I will see you soon. Dari dua nama asisten Kluivert, baru Denny Lansat yang terlihat mendampingi Kluivert. Nama Alex Pastoor memberikan sinyal bahwa dirinya bergabung dalam menangani skuad Garuda dengan mengunggah foto dirinya memegang peta Indonesia. Pastoor juga menuliskan full preparation. Ketua PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih pada Coach Shin Tae-yong atas semua hal yang telah dilakukan STY. Erick juga memuat foto bersama Shin Tae-yong dan menyambut era baru dengan pelatih baru, Patrick Kluivert.
PSSI memperkenalkan pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert di Hotel Mulia Jakarta. Kita pantau bersama jurnalis Kompas TV, ada Edwin Zan di Hotel Fairmont Jakarta. Dan di Hotel Mulia ada jurnalis Kompas TV Abel Insani. Kita ke Edwin dulu. Edwin, jadi jadwalnya Patrick Kluivert akan berangkat dari Hotel Fairmont tuh kapan? Cindy dan juga saudara, memang kalau kita tadi tanya kepada pihak dari PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, salah satunya adalah Exco dari yakni Arya Sinulinga menyatakan kurang lebih pada pukul 3 sore ini akan segera beranjak dari Hotel Fairmont tempat mereka menginap. Patrick Kluivert dan juga tim sekaligus asistennya nanti akan beranjak untuk segera menuju ke lokasi konvers di Hotel Mulia Senayan Jakarta. Nah, tapi kalau kita lihat bahkan sampai sekarang di tempat saya berdiri di lobi dari Hotel Fairmont Jakarta belum ada pergerakan nih dari Kluivert sendiri, karena memang kalau tadi sempat juga berbincang dengan para tim pengamanan yang ada di sini meminta keterangan seperti itu, Cindy dan juga saudara, melihat memang semua keputusan terkait dengan waktu dan juga momen kepergian Kluivert dan juga asisten untuk menuju ke Mulia itu akan dilakukan secara spontan dan memang masih dilakukan di tempat, on the spot gitu kalau kita bilang dalam bahasa Inggris, Cindy dan juga saudara. Namun yang penting juga, nah kita sama-sama menantikan nantinya di sini di lobi ini dari Kluivert sendiri tadi sempat terlihat ketika kami sempat menunggu di lobi, mulai dari area ruang makan sampai akhirnya kembali ke ruangannya masing-masing, Kluivert terlihat ditemani bersama dengan Denny Lansat. Cindy dan juga saudara, tadi dari pantauan kami untuk Kluivert sendiri di sini akan nantinya berangkat bersama dengan pimpinan dari PSSI. Beberapa di antaranya tadi yang sudah mampir ke sini untuk makan siang bersama. Di agendanya ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lalu juga tadi ditemani oleh Wakil Ketua di sana ada Zain Amali di sana. Lalu berikutnya tadi juga ada anggota Exco dan bahkan ada sekjennya juga Yunus di sana. Nah, jadi nantinya kita akan bersama-sama melihat untuk pantauan di lokasi dari Hotel Fairmont ini pada pukul berapa. Nah, dari tadi sudah keluar masuk, kurang lebih ada petugas dari PSSI yang berrompi PSSI pun juga tadi ada kami melihat beberapa anggota PSSI yang memang sudah berangkat duluan ke Hotel Mulia. Cindy. Oke, kalau penjagaan khusus di sana adakah? Baik Cindy, untuk penjagaan khusus sendiri nampaknya masih cukup sederhana. Kalau bisa saya deskripsikan seperti itu, karena terlihat nampaknya 2-3 petugas keamanan saja yang memang menggunakan alat yang nampaknya memang merupakan petugas keamanan yang tergabung di dalam PSSI. Pun tadi beberapa yang kita ajak bicara, beberapa diantaranya merupakan asisten pribadi seperti itu dari para sosok yang memang hadir di tempat ini. Dan salah satunya adalah mereka merupakan tim pengamanan dari masing-masing pimpinan PSSI. Untuk pengamanan khusus bagi Kluivert dan juga tim itu nampaknya terlihat hanya pada sekitar 2-5 orang dan itu tersebar di hotel ini. Ada beberapa yang sudah menunggu untuk menyambut dan kita akan saksikan bersama, Cindy. Oke, Edwin, tapi kalau untuk agenda Patrick Kluivert dari kemarin sampai siang ini, termasuk juga agenda makan siang, ada pembicaraan khususkah yang dibicarakan antara PSSI dan juga Kluivert? Cindy dan saudara, itulah juga yang menjadi hal yang kami tunggu-tunggu dan begitu penasaran karena memang antusiasme begitu tinggi dari kemarin, baik dari supporter maupun dari kami awak media yang memang terus memantau dari pengumumannya di 6 Januari saat itu, dan memang sampai sekarang belum ada informasi yang diberikan karena memang berdasarkan pernyataan resmi dari PSSI sendiri. Tadi kami sempat berbincang juga seperti yang tadi terlihat dengan Arya Sinulinga menyatakan seluruh informasi dipusatkan nantinya di konferensi pers, terutama bagi pertanyaan-pertanyaan ya atau mungkin pembahasan tentang strategi, racikan dan juga peta biru, blueprint terkait dengan strategi yang nantinya akan digunakan untuk timnas Garuda Indonesia masuk dan juga melenggang lagi di bulan Maret di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cindy. Oke, nanti kita akan pantau lagi. Kita bergeser dulu ke Hotel Mulia Senayan Jakarta. Ada Abel Insani. Abel, kalau di sana agendanya akan mulai pukul berapa dan apa aja selain dikenalkan kepada masyarakat, apa lagi?
Ya, Cindy dan juga saudara, kalau di sini memang nanti agendanya baru akan dimulai atau terjadwal sebenarnya pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetapi hingga saat ini masih menunggu, apalagi untuk saat ini prosesnya masih registrasi terkait dengan media yang nantinya akan meliput proses dari press conference yang akan dimulai pada pukul 15, tetapi sekali lagi bahwa untuk saat ini masih menunggu, Cindy, jadi kita nanti masih nantikan karena memang terjadwal pukul 15, tapi hingga saat ini kita masih berada di luar dan belum ada yang bisa masuk ke dalam, begitu artinya juga kita masih persiapan dilakukan semuanya di luar. Nah, kalau kita melihat apa yang sebenarnya nanti akan disampaikan terkait dengan press conference yang akan dilakukan pada sore hari ini terkait dengan pengenalan ya sih, pengenalan tim nasional, maksud saya pelatih tim nasional baru begitu, di mana Patrick Kluivert ini memang sudah resmi dinyatakan sebagai kepala tim nasional Indonesia pada 8 Januari 2025 untuk menggantikan Sintayong yang sebelumnya memang sudah dipecat begitu. Nah, kalau kita melihat Kluivert sendiri ini memang prestasinya cukup gemilang begitu ya. Kalau bisa dilihat, ia juga sempat bermain di klub-klub ternama seperti AC Milan, lalu juga ada Ajax dan juga Barcelona, di mana pada saat itu ia menduduki posisi sebagai penyerang. Dan nantinya Kluivert ini menandatangani kontrak sebagai kepala tim pelatih tim nasional ini sampai tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Nah, Cindy dan juga saudara, kalau kita melihat bagaimana juga track recordnya untuk melatih tim atau klub-klub besar di dunia, ini juga ada beberapa catatannya. Tapi sebelumnya, Cindy dan juga saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisinya saat ini di Hotel Mulia. Di belakang saya ini memang terlihat ada antrian dari para wartawan yang memang hingga saat ini masih mengantri untuk bisa masuk ke dalam untuk mempersiapkan bagaimana press conference nantinya berlangsung. Lanjut, Cindy, bagaimana terkait dengan perjalanan dari Patrick Kluivert. Ini memang Patrick Kluivert bisa dibilang menjadi salah satu penyerang paling berbakat ya, Cindy, dalam sejarah sepak bola Belanda. Nah, ada rangkuman dari karirnya, kalau kita bisa melihat di karir klub begitu ya, Cindy, ini ia pernah bermain di Ajax Amsterdam pada tahun 94 sampai 97, di mana debutnya pada tanggal 21 Agustus 94. Ia pernah mencetak gol kemenangan melawan Feyenoord, di mana pada saat itu juga ia juga menjadi juara Liga Champion UEFA pada 94 sampai 95 dan juga mencetak gol kemenangan di final melawan AC Milan. Dia juga pernah 3 kali menjadi juara Eredivisie, yakni tahun 94-95, 95-96 dan juga 96-97. Tentu masih ada beberapa lagi, tapi kalau kita melihat gaya kepelatihannya dari Patrick Kluivert sendiri, Cindy dan juga saudara, ini ia terkenal dengan mengadopsi gaya pemain menyerang yang terinspirasi dari filosofi total football Belanda. Sebagai mantan striker kelas dunia, dia juga selalu menekankan bahwa pentingnya efisiensi di lini depan. Tentu, Cindy dan juga saudara, harapannya untuk Patrick Kluivert ini sebagai kepala pelatih timnas atau tim nasional Indonesia sampai 2027, ada harapan-harapan yang tentu saja menjadi harapan begitu ya bagi timnas ataupun juga bagi warga Indonesia terkait dengan adanya Kluivert sudah masuk atau menjadi pelatih di timnas. Karena memang karirnya yang besar ini bisa mendukung bagaimana nantinya kemajuan dari era baru di timnas Garuda ke depan. Kembali ke Anda, Cindy. Karena selain pimpinan PSSI, Patrick Kluivert juga, apakah asisten pelatih satu lagi, Alex Pastoor, dan juga pemain Liga 1 akan hadir di konferensi pers nanti? Ya, baik, Cindy, emang kalau kita melihat ya nanti memang ada beberapa yang akan memperkenalkan Patrick Kluivert begitu, tapi memang tidak hanya dari PSSI saja, tapi yang jelas nanti memang dari PSSI akan ada dalam press conference yang akan diadakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu juga nanti akan ada Erick Thohir begitu, lalu juga akan ada Arya Sinulinga dan juga ada beberapa antara lainnya. Ya, ini kalau kita bisa melihat
ada dari Alex Pastur dan juga Denny Lazard. Nah, itu nanti yang akan memperkenalkan pelatih baru timnas, yakni Patrick Kluivert, kepada masyarakat Indonesia bahwa untuk saat ini dan sampai setidaknya 2 tahun ke depan ini akan ada Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Tentu harapannya yang tadi saya sudah katakan bahwa dengan beberapa track recordnya dari Patrick sendiri nanti bisa menjulang begitu untuk prestasi dari timnas akan lebih menjulang lagi, dan juga mengharapkan agar sepak bola tentunya dari timnas sendiri ini bisa lebih maju daripada sebelumnya. Balik ke Anda, Cindy. Jurnalis Kompas TV Abel Insani, dan sebelumnya ada Edwin Zan. Terima kasih, nanti kita update lagi suasana dari sana. Terima kasih. Dan saudara, di studio Kompas TV juga sudah bersama saya ada pengamat sepak bola, Bung Joy. Apa kabar? Baik, Cindy. Baik, alhamdulillah. Dan melalui sambungan Zoom juga sudah ada Isnan Ali. Bung Isnan, selamat sore. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bung Joy dulu. Bung Joy, ini kan sebenarnya jadwalnya pukul 15 ya, tapi kan kayaknya masih agak ngaret-ngaret lah ya waktu Indonesia. Kira-kira memang masih adakah yang harus disiapkan oleh PSSI dan Patrick Kluivert sebelum resmi diumumkan kepada publik? Ya, rasanya sih mungkin seremonial yang untuk menyambut dia aja ya. Tapi secara prinsip sebetulnya saya yakin udah selesai ya. Artinya soal kontrak dan macam-macam, mungkin pembahasan mengenai rencana dia ada di Indonesia untuk berapa lama, ngapain aja, dan mungkin ada permintaan khusus dari Kluivert, dan mungkin kan tim dia 3 orang. Jadi mungkin juga tidak hanya mengakomodir permintaannya Kluivert, tapi juga Pastur dan juga Lazard. Jadi karena saya yakin sekali ketiga orang ini akan menjalani peran yang berbeda-beda. Apa tuh tiga-tiga ya? Memang leadernya adalah Kluivert, tetapi katakanlah misalnya Alex Pastur, dia akan menjadi master tactician. Untuk menjadi master tactician bukan saja ilmu dia, tapi juga dia harus diskusi. Dia diskusi dengan Indra Safri, Coach Nova, dan orang-orang yang memang capable untuk bicara mengenai sepak bola Indonesia seperti apa. Kondisi kemarin ketika ditangani Sintayong sebetulnya secara teknis rapotnya seperti apa. Pemain by pemain itu seperti apa. Jadi menurut saya Alex Pastur harus tahu dulu. Kemudian Lazard saya yakin akan lebih konsentrasi kepada persoalan-persoalan non-teknis. Seperti ice breaking dengan tim, ice breaking dengan federasi, ice breaking dengan semuanya. Bung Jo, kita tahan dulu. Ini kayak Zainuddin Amali sudah memberikan pernyataan pers. Jadi nanti kan ada konferensi pers, ya. Kalian mau tahu apa, mau nanya apa, Coach Patrick, ya, tanyain aja. Ya nanti akan dijelasin. Nah, jadi biar lebih abdol, ya, tanya ke Coach Patrick. Oh, nggak tahu saya. Udah kalian tanya aja nanti. Ya, tungguin aja turun siapa yang datang, ya. Tungguin aja siapa yang turun, gitu ya. Dan kalian mau nanya apa saja, tanyain pada saat jam 4. Nggak tahu. Besok kalau nggak salah ya. Nah. Besok agendanya berarti tur GBK gitu Pak? Sudah dibilang tungguin jam 4. Sedikit Pak pernyataan di atas Pak Ete dan juga Patrick ini sudah ada persiapan Pak untuk konferensi pers nanti sore? Nggak tahu saya, kamu tanyain. Enggak, saya duluan. Bisa sendiri-sendiri, bisa bersama-sama. Iya, itu aja sih. Iya dong, kalau nggak makan malam kan susah kita. Oke, nggak sabar amat. Iya, nggak, lebih bagus langsung dari coach. Itu. Tapi kalau dari perencanaan sendiri nanti akan ketemu nggak dengan coach Sin mungkin? Nggak tahu saya. Transisi gitu. Nggak tahu. Transfer knowledge nggak ada Pak? Itu sekjen yang ngatur semuanya. Nanti tanya sekjen. Oke?
Ya. Kalian mau nunggu terus ke sini? Iya dong. Jangan-jangan dia udah di sana. Oke, emang masih banyak yang ditutup ya, masih jadi rahasia, Bung Joy. Boleh dilanjutkan lagi, tadi kalau Alex Pastur kan jadi juru taktiknya ya, kalau Denny Lansat kira-kira perannya apa? Lansat lebih ke non-teknis ya, lebih ke ice breaking dengan pemain. Dia lebih melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih non-formal. Mungkin dialog-dialog yang selama ini mungkin tidak jalan antara pelatih dengan pemain, dia yang akan menjembatani. Karena dia selain juga dia itu ya. Pasti dengan pemain diaspora dia sangat udah fasih lah. Dengan pemain Indonesia kan dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi si pemain ini tidak merasa berhubungan dengan siapa-siapa. Dia berhubungan dengan orang yang dekat karena satu bahasa. Mungkin saya rasa pembagian itulah yang kemudian ini masih dirumuskan ya di timnya Kluivert sendiri. Sementara PSSI kan juga punya target, punya rencana. Karena kan sebagian yang sekarang ada di timnya Sintayong itu kan ada yang dulu ada di dalam tim kemudian pergi. Misalnya Sadil Ramdhani, beberapa pemain yang sudah tidak ada di tim, apakah, ya kan ini diskusinya agak panjang. Nanti mungkin apakah nanti Kluivert, kamu mau lihat dia atau gimana kan jadi, oke, nanti saya akan berkeliling ke beberapa klub misalnya atau apa. Ya itu yang dibicarakan hari-hari ini. Oke, kalau saya mau ke Bung Isnan, sudah resmi akan diperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik sepak bola yang kemarin kan polemiknya cukup riuh di media sosial? Apa yang bisa Anda sampaikan? Pertama, saya ucapkan selamat datang buat Coach Patrick Kluivert serta jajaran pelatihnya, asistennya, Coach Lansat, Coach Pastor. Semoga bisa memberikan suatu hal yang warna baru buat sepak bola Indonesia. Kita ketahui kemarin Coach STY hampir dibilang berhasil menangani timnas Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena STY meninggalkan prestasi dan mau dibilang sangat membanggakan buat timnas Indonesia. Walaupun itu selalu ada pro dan kontra, dan baru aja kemarin saya melihat Pak Erick Thohir mengucapkan selamat, terima kasih kepada STY, dan juga STY juga berterima kasih kepada federasi, staf pelatih, masyarakat sepak bola Indonesia. Saya rasa ini adalah bagian daripada profesional sepak bola ya. Jadi harapan saya sebagai pelatih, mantan pemain timnas Indonesia ataupun supporter Indonesia, mengharapkan siapapun pelatihnya kita dukung untuk kebaikan timnas Indonesia. Oke, tapi kan waktu menuju kualifikasi laga Piala Dunia tinggal 2 bulan lagi. Bisakah dia beradaptasi dengan timnas dalam waktu yang singkat? Nanti kita bahas lagi, Bung Isnan dan Bung Joy. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.